Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Trio Hanli terbang beberapa ratus kilometer tanpa jeda, bahkan mengganggu sarang tupai terbang hitam di gunung tertentu di sepanjang jalan. Binatang iblis seperti tupai yang telah membengkak sekitar selusin kali ukuran aslinya, dan memiliki sepasang sayap kelelawar, serta taring tajam, sehingga penampilannya cukup ganas. Hanli sama sekali tidak mengindahkan binatang iblis tingkat rendah ini. Dia bahkan tidak perlu mengurus sendiri karena Xian-Xian yang melakukannya. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan melesat maju seperti hujan deras, menusuk tubuh tupai jahat sehingga membunuh mereka. Namun, Yue Zong sama sekali tidak gembira saat melihat ini. Setelah terbang beberapa saat lagi, dia tiba-tiba berhenti dan menghela nafas pelan ketika berkata, "Kita tidak perlu terbang lebih jauh, Perisian, Senior Han. Binatang iblis itu masih ada di belakang kita, dan itu adalah bepergian cukup cepat juga, jadi kita pasti tidak akan bisa membuangnya dari jalur kita seperti ini." "Apa kamu yakin?" Hanli bertanya saat cahaya biru di sekelilingnya memudar, dan pandangan yang agak aneh melintas di matanya. "Aku yakin akan hal itu. Aku mungkin kurang dalam basis kultivasi, tapi aku yakin dengan kemampuanku untuk merasakan dan melacak binatang buas," Yue Zong menegaskan. Ekspresi Xian-Xian sedikit menggelap setelah mendengar ini sementara Hanli juga terdiam. Kenyataannya, dia sudah tahu bahwa memang ada binatang buas yang mengejar, bahkan tanpa konfirmasi dari Yue Zong. Meskipun dia tidak dapat melepaskan indera spiritualnya terlalu jauh, dia bisa melihat sosok binatang buas yang tidak jelas melalui ki jahat menggunakan mata roh Bright Side. Binatang itu menyembunyikan dirinya di dalam lautan kabut hitam dan di belakang berbagai gunung selama ini, tetapi tubuhnya yang besar tidak begitu mudah untuk disembunyikan sepenuhnya. Setelah melakukan tes itu, kepercayaan Hanli pada kredensial Yue Zong tumbuh lebih jauh. Tampaknya dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan yang sangat berguna di pegunungan setan emas. Tidak heran jika Xian-Xian bersikeras mempekerjakannya. "Senior Han, sepertinya kita harus membuat jebakan untuk membunuh binatang jahat ini," saran Xian-Xian dengan hati-hati saat dia menoleh ke Hanli. "Siapkan jebakan. Tidak perlu untuk itu. Melihat binatang buas ini mencoba memburu kita, aku hanya harus membunuhnya. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali." Hanli menjawab saat cahaya biru dan putih melintas di belakangnya, diikuti sepasang sayap tembus cahaya muncul di punggungnya. Dia dengan lembut mengepakkan sayap itu, dan guntur yang keras terdengar saat dia melesat maju sebagai busur petir biru dan putih. Setelah hanya beberapa kilatan, dia telah menempuh jarak beberapa ribu kaki, dan dia menghilang dari pandangan setelah guntur tumpul lainnya. Xian-Xian dan Yue Zong terpaku di tempat. Yue Zong dengan cepat menenangkan diri saat ekspresi khawatir muncul di wajahnya, dan dia merenung, apakah Senior Han benar-benar akan menghadapi binatang iblis itu sendirian? Tidak mungkin binatang itu adalah binatang iblis tingkat suci, tetapi beberapa tingkat tinggi binatang buas memiliki kemampuan yang sangat kuat yang membuat mereka jauh lebih kuat daripada makhluk dari basis kultivasi yang sama. Senior Han pasti memiliki beberapa trik, mengingat dia sangat percaya diri, Xian-Xian meyakinkan. Yue Zong tidak mengatakan apa-apa, tapi alisnya masih sedikit berkerut karena khawatir. Tepat pada saat ini, beberapa ledakan terdengar di kejauhan, diikuti oleh raungan amarah. Namun, raungan itu kemudian segera mereda menjadi tangisan yang mengental sebelum semuanya terdiam lagi. Yue Zong dan Xian-Xian bertukar pandangan setelah mendengar ini. Beberapa saat kemudian, tepat ketika mereka berdua mulai menjadi agak gelisah, cahaya spiritual melintas di langit yang jauh, diikuti seberkas cahaya biru meluncur ke arah mereka. "Ini Senior Han." Yue Zong menghela nafas panjang lega saat melihat ini,
tapi dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Xian tidak mengatakan apa-apa, saat mengarahkan pandangannya pada seberkas cahaya biru yang mendekat. Setelah hanya beberapa kedipan, seberkas cahaya biru tiba di udara tepat di atas mereka. Setelah itu cahaya biru memudar, dan Han Li terungkap. Rekan Taois Yue, dapatkah Anda memberi tahu saya binatang buas apa itu? Penampilannya agak menarik, kata Han Li sambil melambaikan tangannya ke udara, melemparkan benda hitam yang berbau darah ke arah Yue Zong. Yue Zong agak terkejut dengan permintaan ini, dan dia buru-buru menunjuk ke arah objek agar tetap melayang di udara. Xian memfokuskan pandangannya pada objek untuk menemukan bahwa ini adalah kepala binatang buas, dan ukurannya sebanding dengan wastafel. Kepalanya cukup berbulu dengan sepasang telinga bundar, dan menyerupai kepala monyet. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, hawa dingin segera mengalir di punggungnya, dan dia menarik napas tajam. Sebagian besar dari mata iblis ini memendam ekspresi ngeri yang ekstrim. Yue Zong segera mengidentifikasi kepala binatang iblis, dan merasa kaget, namun juga sedikit pencerahan. Itulah setan mata segudang. Binatang buas ini mahir dalam teknik penawanan sejak lahir, dan mereka cukup langka bahkan jauh di pegunungan setan emas. Tidak heran kalau gagak jahat itu dipaksa untuk melakukan penawarannya. Setan mata segudang. Jadi itu sebabnya dia terus mengedipkan matanya padaku, dia pasti mencoba melepaskan teknik penawanan padaku. Tes, cukup sial mencoba sesuatu seperti itu padaku, Han Li terkekeh. Karena itu, sungguh sangat menakjubkan bahwa kamu dapat membunuh iblis mata segudang tingkat tinggi ini dalam waktu sesingkat itu, senior. Binatang ini tidak hanya mahir dalam teknik penawanan, ia juga memiliki beberapa kemampuan merepotkan lainnya yang membuat lawan cukup sulit, bahkan untuk makhluk dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Yue Zong masih menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya saat berbicara. Begitukah? Saya tidak tahu tentang itu. Yang saya lakukan hanyalah membunuhnya sebelum dia bisa mengeluarkan kemampuannya. Selain itu, kekuatan sihirnya hanya sebanding dengan ras atas yang berada di urutan ke-7 atau tingkat 8, jadi tidak terlalu kuat, jawab Han Li dengan senyum. Yue Zong agak terdiam setelah mendengar ini. Aku pernah mendengar beberapa hal tentang Myriad Eye Devils ini. Rupanya, bahan paling berharga yang dapat bersumber dari tubuhnya adalah bola mata yang menawan ini. Mereka adalah bahan yang luar biasa untuk digunakan untuk memurnikan harta yang menenangkan. Sayang sekali ini bukan bola mata dari Myriad Eye Devil tingkat suci. Jika tidak, kita akan dapat menyempurnakan harta yang mendekati harta roh dalam kaliber. Tentunya kamu bercanda, Perisian. Jika aku bertemu dengan iblis mata segudang tingkat suci, aku akan terpaksa melarikan diri untuk hidupku. Hehe. Bagaimanapun juga, tampaknya aku benar untuk mempertahankan kepala binatang ini. Sisa tubuhnya telah jatuh jauh ke dalam kabut hitam di bawah, jadi akan sangat sulit untuk mencoba pulih, jawab Han Li dengan senyum tipis. Melihat iblis mata segudang ini telah dibereskan, sisa perjalanan kita seharusnya jauh lebih lancar. Sungguh sangat beruntung bahwa kamu dapat membunuh binatang buas ini, senior. Setan mata segudang sangat ahli dalam mengendalikan dan menggabungkan kekuatan dengan binatang buas lain untuk menyerang mangsanya. Dia dikenal menyimpan dendam, jadi kita akan berada dalam banyak masalah jika dia berhasil kabur. Lagi pula, kita tidak dapat memastikan bahwa pertempuran sebelumnya tidak menarik binatang iblis tingkat tinggi lainnya ke tempat ini, saran Yue Zong dengan hati-hati. Kamu benar, Brother Yue. Ayo lanjutkan, Senior Han. Xian setuju dengan anggukan kepala. Han Li juga mengangguk setuju sebelum menyapu lengan ke bawah, di mana petak cahaya biru menyapu, dan kepala binatang iblis itu menghilang. Dengan demikian, mereka bertiga terus maju. Tanpa sepengetahuan ketiganya, kurang dari setengah hari setelah mereka berangkat dari tempat ini,
pekikan tajam tiba-tiba terdengar dari arah lain, diikuti awan kabut hitam melonjak dari udara, langsung meliputi area dengan radius beberapa kilometer. Pekikan tajam meletus dari dalam awan hitam, yang diikuti awan itu jatuh dan melonjak dengan keras sebelum selusin pilar cahaya merah melesat keluar dari dalam untuk menyerang lautan kabut di bawah. Kabut hitam terbelah untuk memungkinkan pilar-pilar cahaya lewat, dan pilar-pilar cahaya mengaduk daerah itu dengan kekerasan, membersihkan kabut hitam di area seluas beberapa hektar untuk mengungkapkan tubuh tanpa kepala binatang buas yang jahat. Bagian bawah tubuhnya menyerupai piton hijau raksasa, sedangkan bagian atasnya seperti kadal. Binatang itu memiliki sepasang lengan, satu besar dan satu kecil, dengan paku hijau tajam di ujung jarinya. Setelah tubuhnya terungkap, tangisan kesedihan yang menusuk terdengar. Siapa yang membunuh putraku? Aku akan memotong tubuh mereka dan menyiksa jiwa mereka untuk selama-lamanya. Suara itu sangat tajam. Jiuye, Wuki, temukan makhluk yang mengambil kepala putraku, dan kita akan melahapnya sedikit demi sedikit. Orang tua itu meraung dengan amarah yang menggelegar. Iya, maumu. Suara pria dan wanita terdengar dari dalam awan gelap, setelah itu awan terbelah untuk memberikan jalan bagi dua bola cahaya, satu perak dan satu merah. Dua makhluk bisa terlihat tidak jelas di dalam bola cahaya, dan mereka turun di samping tubuh tanpa kepala. Cahaya perak dan merah kemudian surut untuk mengungkapkan sepasang makhluk setengah manusia, setengah binatang. Salah satunya memiliki sepasang tanduk hitam besar dan tubuh yang sangat kekar. Tubuh bagian atasnya identik dengan manusia normal, dan dia mengenakan baju besi logam hitam, tapi dia memiliki sepasang kaki yang ditutupi bulu hitam keras. Rekannya adalah seorang wanita mungil dengan struktur wajah yang cantik, tetapi sepasang mata hijau dan telinga runcing, memiliki ekor kucing kuning tipis yang menonjol dari belakangnya. Keduanya turun ke tanah di bawah dan membuat beberapa putaran mengelilingi tubuh tanpa kepala itu. Beberapa saat kemudian, pria itu mengeluarkan raungan rendah dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya hitam, yang menghilang ke dalam tubuh dalam sekejap. Setelah itu, cahaya hitam melintas dari tanduk hitam raksasa pria itu, dan tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba bergetar sebelum seluruhnya diselimuti cahaya hitam. Sebuah bola cahaya abu-abu kemudian perlahan melayang keluar dari tubuh sebelum berubah menjadi bayangan yang sangat redup yang menggantung di atas tubuh. Pada saat ini, wanita itu mengendus di sekitar hidungnya, dan matanya menyipit saat dia tiba-tiba naik ke langit sebelum terbang di udara di dekatnya, tampaknya dengan cara yang tidak menentu. Aku sudah menemukannya. Hanya ada satu makhluk yang membunuh tuan muda itu, tapi tampaknya ada dua orang luar lain di dekatnya juga. Bahkan jika mereka tidak terkait dengan kematian tuan muda, kemungkinan besar mereka adalah sahabat si pembunuh, wanita itu melaporkan. Bagus sekali. Bisakah kamu menemukan pembunuhnya? Pemilik suara tua itu bertanya dengan dingin. Tentu saja. Mereka bertiga semuanya menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kekuatan spiritual, tetapi dengan ki jahat yang selalu ada di area terdekat ini, tidak ada cara bagi orang luar untuk sepenuhnya menyembunyikan aura, jadi aku masih bisa untuk melacak lokasi mereka. Pembunuhnya telah pergi ke arah itu, tetapi sisa auranya sudah sangat redup, jadi kemungkinan besar mereka pergi cukup lama. Selain itu, arus ki jahat di ketinggian sangat cepat, jadi saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengejar, mengingat betapa cepatnya mereka bergerak, jawab wanita itu dengan jujur. Huff, tidak berguna. Pria tua itu langsung marah setelah mendengar ini. Wanita itu hanya bisa berdiri dengan pasrah. Pada saat ini, temannya juga bangkit dari tanah di bawah, dan dia muncul di samping wanita itu hanya dalam beberapa kedipan sebelum membungkuk dengan hormat saat dia menyampaikan temuannya. Tuan, saya telah mengeluarkan sisa jiwa tuan muda dari tubuhnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mensimulasikan penampilan si pembunuh.
Biarkan aku melihatnya, orang tua itu diinstruksikan dengan suara dingin. Pria bertanduk itu memberikan tanggapan tegas sebelum mengayunkan selongsongnya ke udara, di mana bola ki abu-abu dan cahaya hitam yang saling terkait terbang ke depan, lalu berhenti di atas kepalanya. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum melemparkan serangkaian mantra segel ke arah bola cahaya, dan bola meledak untuk mengungkapkan proyeksi humanoid. Ini adalah proyeksi berkilauan dari seorang pria berjubah biru dengan wajah biasa. Ada bola mata hitam pekat di glabelanya yang berputar-putar dengan cahaya hitam yang meresahkan, dan pria itu tentu saja Han Li. Proyeksi itu hanya bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum meledak dan menghilang. Setelah mengidentifikasi mata ketiga pada glabella Han Li, orang tua itu menggertakkan giginya, dan berkata, "Mata penghancur hukum, sepertinya dia benar-benar pembunuhnya, kalau begitu. Hanya kemampuan spasial dari mata penghancur hukum yang dapat mencegah anak laki-laki dari teleportasi. Ayo pergi." Pria bertanduk itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Maafkan saya atas kekasaran saya, tetapi bolehkah saya bertanya apakah Anda berencana untuk mengejar si pembunuh, Tuan? Apakah perintah saya tidak jelas?" Orang tua itu bertanya dengan suara dingin. Pria bertanduk itu ragu-ragu sejenak lagi sebelum menjawab, "Tidak sama sekali, saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang tujuan perjalanan kami. Patriark akan menggunakan aliran ki jahat massal ini untuk benar-benar terbangun, dan jika Anda sampai di sana terlambat, Taimo dan yang lainnya bisa mengubah Patriark dengan mengarang beberapa kebohongan fitnah. Dalam hal ini, Anda bisa mendapat masalah, Tuan." Taimo itu selalu menjadi duri di sisiku," gerutu orang tua itu dengan dingin, tampaknya juga mengkhawatirkan hal ini. Orang tua bergulat dengan konflik internal untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memutuskan dengan sikap menyesal, "Baiklah kalau begitu, Jiu Ye, kamu mahir dalam pelacakan dan penyembunyian, jadi aku akan mengirimmu mengejar makhluk-makhluk itu. Temukan, kemudian tetap ikuti mereka. Sementara saya pergi dan menyambut Patriark saat dia keluar dari pengasingan. Setelah itu, saya akan bertemu dengan Anda dan kami akan membalaskan dendam putra saya. Jika Anda masih belum menemukan makhluk itu pada saat kembali, Anda pasti tahu konsekuensi yang menanti, bukan?" Ekspresi wanita itu sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian segera menundukkan kepalanya saat dia menjawab, "Ya, Tuan. Ayo pergi, Wuki." Orang tua itu kemudian menoleh ke pria tanduk itu sebelum sebuah tangan besar bersisik biru terulur dari awan. Tangan itu membuat gerakan meraih, dan tubuh tanpa kepala di bawah ditarik ke genggamannya. "Ya, Tuan," jawab pria bertanduk itu dengan hormat sebelum terbang sebagai bola lampu merah dan menghilang ke dalam awan gelap. Setelah itu, semburan gemuruh terdengar dari dalam awan gelap, yang kemudian terbang dengan cepat. Jadi, wanita bertelinga runcing itu adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika awan gelap akhirnya menghilang ke kejauhan, ekor berbulu wanita itu meringkuk, dan dia mengangkat kepalanya dengan alis berkerut, jelas sangat terganggu oleh perintah sulit yang diberikan padanya. Pada akhirnya, dia mengangkat pandangan samar dan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Setelah memastikan arah yang benar, tubuhnya bergoyang, dan dia melesat maju sebagai seberkas cahaya perak. Setelah terbang lebih dari 1000 kaki, seberkas cahaya perak tiba-tiba bergetar sebelum perlahan menjadi lebih kabur dan tidak jelas. Mengikuti satu kilatan terakhir, seberkas cahaya menghilang ke udara tipis. Di tempat lain, makhluk tahap transformasi dewa perlahan-lahan terbang di samping tahap tempering spasial yang berada di ketinggian rendah. Masing-masing membawa platformasi seukuran telapak tangan, dan mereka berhenti secara teratur untuk menilai reaksi yang ditampilkan oleh platformasi tersebut. Makhluk tahap transformasi dewa adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia 30-an, dan dia tidak bisa tidak bertanya, "Paman Wang, sudah beberapa hari,
namun kita bahkan belum melihat sekilas dari Zoysia abadi, mungkinkah kita salah jalan? Rekannya adalah seorang pria parubaya kurus yang perhatiannya sepenuhnya tertuju pada plat formasi di tangannya, dan dia bahkan tidak melihat ke atas ketika dia menjawab, teknik ramalan saya tidak memiliki akurasi 100%, tetapi itu benar di setidaknya sekali 20% dari waktu. Saya telah melakukan ramalan pada beberapa kesempatan berturut-turut, dan arah ini telah ditunjukkan pada semua kesempatan itu, jadi kami pasti akan segera pergi. 20% bukan probabilitas yang tinggi, pemuda itu menghela nafas dengan agak sedih. Pada saat ini, mereka berdua sedang terbang di atas sepasang gunung tinggi, semua pegunungan di sini berwarna hitam pekat dan sangat halus tanpa tanda-tanda kehidupan tumbuhan tumbuh di atasnya. Salah satu permukaan gunung yang mereka lewati tiba-tiba meledak, dan bilah cahaya hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki tiba-tiba meletus. Aduh, pria parubaya kurus itu benar-benar lengah, dan dia buru-buru membuka mulutnya untuk mengeluarkan perisai putih. Perisai itu bergoyang di depannya, kemudian meluas hingga beberapa puluh kaki sebelum memposisikan dirinya di depannya. Namun, di saat berikutnya, pedang hitam itu hanya terus maju, mengiris perisai dan menghancurkan tubuh pria parubaya itu tanpa halangan apapun. Meskipun seberapa kuat bilah cahaya hitam itu sama sekali tidak membahayakan pemuda itu. Bilahnya hampir meluncur melewati tubuh pemuda itu dalam sekejap sebelum menghilang ke lautan kabut di bawah. Tiba-tiba, ledakan gemuruh yang keras meletus dari dalam kabut, dan jurang besar tak berdasar yang lebarnya lebih dari 100 kaki diiris ke tanah. Pria muda itu mungkin adalah seorang kultivator transformasi dewa, tetapi dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran praktis, dan baru kemudian dia bereaksi terhadap situasi saat ekspresi ngeri dan panik muncul di wajahnya. Dia buru-buru membuat segel tangan dengan canggung sebelum berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang kembali ke arah dia datang. Namun, tepat pada saat ini, sebuah cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di atas salah satu permukaan gunung halus di dekatnya, diikuti oleh wajah menyeramkan yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di permukaan gunung. Wajah itu membuka mulutnya yang besar, dan semburan cahaya kuning menyapu dari dalam dengan hiruk-pikuk, menarik seberkas cahaya putih ke dalam mulut. Setelah itu, mulut besar mengayun menutup, dan tubuh raksasa yang setinggi bangunan bertingkat perlahan muncul dari puncak gunung. Ini adalah binatang iblis dengan kepala raksasa dan tubuh yang menyerupai kodok. Seluruh tubuh binatang iblis itu berwarna abu-abu, dan hanya kepalanya yang besar saja yang memenuhi setengah dari tubuhnya. Ukurannya yang sangat besar membuatnya sangat menakutkan. Tepat pada saat ini, sosok humanoid setinggi sekitar 40 kaki juga perlahan terbang keluar dari salah satu puncak gunung. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok humanoid ini adalah seorang pria dengan mata besar dan alis lebat, dengan penampilan yang sederhana dan jujur. Pria itu mengenakan baju zirah biru, dan ada sepasang sayap berdaging hitam di punggungnya yang mengepak tanpa henti. Sayap itu sangat besar, dan ketika direntangkan sepenuhnya, lebar sayapnya membentang hingga beberapa ratus kaki. Bahkan tidak ada sehelai bulu atau rambut di sayap itu, tapi sayap itu dipenuhi dengan rune perak yang berkedip tak menentu. Setelah sosok humanoid muncul, binatang mirip kodok raksasa itu bertanya, "Tuan Taimo, mereka hanya sepasang makhluk alam roh, mengapa kita bersusah payah menyergap mereka?" Tidak ada alasan khusus. Hanya saja sudah lama sejak makhluk manapun berani menjelajah ke pegunungan ini, dan saya merasa cukup aneh bahwa kedua makhluk ini tiba-tiba muncul di sini. Ini adalah titik kritis dalam kebangkitan Patriark, jadi saya tidak ingin melihat kecelakaan terjadi selama ini. Jika ada faktor volatil yang muncul dengan sendirinya, kita harus segera mengambilnya, jawab makhluk bersayap dengan sikap acuh tak acuh. Saya pikir Anda terlalu memikirkan hal-hal, Tuan.
Menurut perjanjian yang dibuat oleh patriark kami dengan makhluk kelas atas dari alam roh, periode waktu ini bertepatan dengan periode 1 bulan di mana makhluk alam roh diizinkan memasuki gunung kami, jarak, jadi tidak mengherankan jika seseorang akan muncul di sini, jawab binatang kodok raksasa itu. Baiklah, Jucu, cepat dan gunakan teknik melahap jiwamu untuk mencerna jiwa makhluk yang baru saja kamu telan. Aku ingin tahu apakah mereka sebenarnya hanya pemburu binatang buas biasa, makhluk bersayap itu menginstruksikan. Ya Tuan, saat melihat sedikit ketidaksabaran yang muncul di wajah pria itu, binatang kodok raksasa segera menutup matanya. Tiba-tiba, lapisan cahaya 5 warna mulai berputar di sekitar tubuhnya yang besar. Pada saat yang sama, serangkaian rune hitam muncul di udara terdekat sebelum juga berputar dengan cepat di sekitarnya. Setelah sekitar 10 menit, binatang kodok raksasa mengeluarkan teriakan keras, dan semua rune hitam menghilang ke dalam tubuhnya sebelum membuka kembali matanya. Tuan, saya telah memastikan alasan mengapa mereka memasuki pegunungan ini, mereka sedang mencari Zoysia abadi yang terluka, lapor Jucu dengan suara yang agak aneh, jelas sedikit terkejut dengan temuannya. Zoysia abadi, apa itu? Si raksasa bersayap bertanya dengan bingung. Itu adalah roh Zoysia yang dapat mengambil bentuk manusia, jelas Jucu. Roh Zoysia yang bisa mengambil bentuk manusia. Apa itu benar? Pria bersayap raksasa itu bergidik setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Aku sudah benar-benar mencerna jiwa makhluk itu, jadi informasi ini pasti akurat. Apakah kamu juga tertarik dengan hal seperti itu, Tuan? Jucu menggaruk kepalanya dengan bingung. Hehe, kamu tahu tentang roh jahat humanoid dari alam iblis penatua kita, kan? Zoysia abadi ini memiliki fungsi yang sama, pria bersayap itu menjelaskan dengan mata berkilauan.